Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Haris, salah satu guru di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang punya hobi beternak lebah kelulut itama. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana memulai atau apa saja yang kita perlukan untuk beternak lebah kelulut. Saya sering ditanya oleh rekan atau teman-teman, sebenarnya bagaimana sih prospek beternak kelulut itu? Berapa modal yang harus kita keluarkan dan bagaimana penghasilannya? Apakah kemudian menjanjikan atau seperti apa? Dalam kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tentang prospek itu ya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa alhamdulillah hari ini kelulut atau lebah itama itu semakin dikenal oleh khalayak, semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga banyak orang yang tertarik untuk melakukan atau membudidayakan. Karena memang menurut beberapa testimoni itu banyak sekali khasiat-khasiat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi madu kelulut ya. Apa itu nanti akan kita bahas di dalam video yang lain. Tapi kali ini saya akan fokus membahas bagaimana kemudian prospek, bagaimana peluang untuk membudidayakan kelulut. Oke. Yang pertama, saudara-saudaraku sekalian, kawan-kawan sekalian, jika Anda adalah orang yang tertarik atau berminat untuk beternak budidaya kelulut, maka pastikan Anda harus mengetahui pengetahuan dasar apa yang Anda perlukan. Karena jangan sekedar ikut-ikutan, tidak mengetahui bagaimana kalkulasi hitungan segala macam. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua, teman-teman semua, beternak kelulut itu memang sangat menjanjikan. Kenapa menjanjikan? Di samping tadi itu adalah kemudian hari ini masyarakat semakin mengenal. Yang kedua, kita sangat mudah. Sangat mudahnya kenapa? Kita tidak perlu memberi makan, karena dia akan mencari makan sendiri. Jadi kita hanya menyiapkan di awal saja, dan itu setelah itu udah hampir 90% udah bisa jalan, kita tinggal menunggu hasil. Tetapi hitungan-hitungan perlu kita ketahui. Menurut pengalaman kami selama beternak kelulut ya kurang lebih 3-4 tahun ya, kita mempelajari, dan alhamdulillah hari ini saya sudah punya koloni sekitar 200 koloni ya di beberapa titik ya. Ini di depan rumah saya coba buat beberapa koloni, sekitar ada 30 koloni di sini. Kawan-kawan sekalian, saya ingin sampaikan, beternak kelulut itu jangan dibayangkan bisa produksi tetap gitu, produksi madu tetap. Di kelulut itu dia hanya bisa produksi sekitar pada waktu-waktu tertentu gitu, waktu-waktu tertentu. Yakni pada musim bunga atau pada musim panas atau kemarau, di mana pada saat itu pohon-pohon atau buah-buahan mulai mengeluarkan bunga atau kembang. Pada saat itulah kita panen. Sebagai ilustrasi saja, gambarannya saja, pengalaman kami selama 1 tahun atau satu musim, satu koloni itu sebenarnya tidak bisa memproduksi banyak. Yang kita perhatikan, satu koloni itu, di dalam topping ini, dia hanya bisa menghasilkan kurang lebih 1 liter. Jadi 1 liter dalam 1 tahun. Itu mungkin berapa kali panen ya, 3-4 atau sampai 5 kali panen. Jadi rata-ratanya ada mungkin yang lebih, ada yang kurang. Jadi kalau kita rata-ratakan, itu kita hanya bisa produksi madu sebanyak 1 liter per tahun atau per musim. Nah, Anda bisa kalkulasi kalau kita punya koloni sebanyak 100 koloni, artinya kita bisa memproduksi atau bisa menghasilkan, kasarnya gitu ya, 25 juta per tahun. Nah, kalau 25 juta per tahun itu dibagi dalam 12 bulan, artinya kita bisa mendapatkan penghasilan
2 juta, kurang lebih 2 juta rupiah. Nah, 2 juta rupiah itu ya tentu kemudian itu bisa kita katakan pada hari ini itu hanya sebagai penghasilan tambahan. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai penghasilan utama. Jadi penghasilan tambahan yang tipis-tipis gitu. Nah, kalau misalnya kita punya 300 koloni, Anda tinggal dikali 3. Artinya Anda bisa memperoleh rata-rata itu sekitar 6 juta per bulan. Nah, kalau sudah 300 koloni, nah berarti itu kalau 6 juta per bulan, ya mungkin penghasilan tambahan yang agak tebal gitu ya. Nah, artinya kalau Anda ingin berbisnis atau ingin investasi untuk budidaya koloni, ini hitungan-hitungan ini Anda perlukan. Artinya kalau Anda pengen menjadikan budidaya kelulut ini menjadi penghasilan utama, berarti Anda minimal 500 ke atas. Jadi punya koloni 500 ke atas. Sehingga kemudian Anda bisa menghasilkan ya mungkin 8 sampai 10 juta per bulan. Nah, pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan itu? Insya Allah nanti saya akan berbagi bagaimana tips memperoleh koloni dan di mana kita membeli. Kenapa saya katakan 25 juta tadi dalam 1 tahun? Karena kita anggap sekarang ini harga madu itu memang labil standarnya adalah harga jual madu itu sekarang harganya 250.000 per liter. Itu harga partai, harga di peternak itu. Tentu kalau kita jual ecer tentu lebih mahal lagi. Nah, itu barangkali kawan-kawan semua, bagi Anda yang ingin membudidayakan koloni, pastikan kalkulasi ini Anda renungkan gitu. Nanti insya Allah pada video berikutnya saya akan mencoba berbagi yang pertama bagaimana bagaimana teknik ya. Kalau kita tidak punya lokasi, bagaimana kita teknik bisa, bagaimana cara kita tidak punya lokasi nih, bagaimana cara kita kemudian bisa membudidayakan lebih dari 100, 200, 300 ke atas gitu. Insya Allah saya punya solusi. Dan yang kedua, kalau kita tidak punya modal atau kemudian minim modal, bagaimana kemudian caranya untuk itu. Kalau memang punya keinginan itu juga ada caranya. Insya Allah nanti akan saya bagikan. Yang ketiga, nanti kalau misalnya Anda pengen tahu harga berapa sih harga koloni yang sudah ready atau siap untuk dibudidayakan dalam kondisi udah siap produksi. Saat ini kalau di tempat kami ini sudah banyak yang mengambil, itu sekitar 600 atau 650.000 per koloni itu sudah siap produksi, tinggal diletakkan kemudian bisa. Nah, kalau Anda untuk konsumsi sehari-hari ya, untuk keperluan sendiri, itu juga bisa kalian untuk membeli atau kemudian membuat sarang ya, meletakkan koloni di depan rumah kita, di teras atau di samping-samping rumah, 2 atau 3 sarang. Di daerah perkotaan pun bisa gitu. Jadi beternak kelulut di daerah perkotaan pun bisa, 2, 3 atau sampai 5 sarang itu insya Allah cukup untuk produksi untuk rumah tangga sendiri atau samping-samping tetangga. Jadi 2 sampai 5 koloni itu bisa kita letakkan di samping-samping rumah kita, di depan rumah kita. Ini karena sangat mudah, dan ini koloni ini tidak menyengat gitu, tidak sebagaimana lebah yang umumnya. Itu barangkali kawan-kawan sekalian yang saya bisa bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang ditanyakan, silakan hubungi kontak saya, nanti akan saya berikan di bagian bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.